Iya. Halo semuanya, apa kabar kembali? Iya, sudah masuk bulan baru ya. Dan kali ini di bulan kedua di tahun 2023 ya. Sudah tidak berasa, sudah secepat ini kita sudah lewati hari ya. Hari-hari ini terutama ya. Dan pada kesempatan kali ini ada satu tema baru yang saya dapatkan untuk kita bahas di bulan ini yaitu Esther. Ya. Dan kalian tahu Esther namanya tercatat juga di dalam Alkitab dan itu merupakan nama kitabnya sendiri ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kejadian sebelum Esther menjadi ratu ya. Dan kalian bisa baca di Esther pertama ya. Jadi judul untuk hari ini adalah Ratu Wasti dibuang ya. Maksudnya dipecat ya. Kalau dibuang nanti dikira, waduh ntar dikira sampah. Masa dibilangnya sama masyarakat, nggak ya, nggak gitu juga kali ya, nggak gitu. Maksudnya dibuang ini sebenarnya bahasa lebih sopannya itu dipecat, lebih lebih maksudnya lebih family dengarnya itu, lebih mudah didengarnya itu dipecat ya. Jadi kita langsung bahas Ratu Wasti dipecat ya di Esther 1 ya. Jadi pada zaman dahulu kala ya, bangsa Israel kan sudah dibuang ke Babel ya, dan berbagai raja di sana kan sudah ada banyak ya. Dan kali ini setelah Raja Babel kan ada Raja Media dan Persia ya. Ya, sampai seterusnya. Nah, bangsa Israel masih masih terpisah ya satu sama lain. Dan saat ini kita akan membahas seorang raja ya. Raja ini namanya Ahasuerus dan dia ini bukan merajai sih, tapi dia lebih tepatnya memimpin ya, menguasai sekitar 127 daerah. Atau kalau kita bahas sekarang, mungkin kita anggap provinsi ya. Sekarang Indonesia ya, walaupun buku pelajaran kalian tulisnya 34, sekarang udah update loh. Provinsi di negara kita sudah mulai banyak ya. Kalau kalian rajin baca di Google ya, cari tahu. Sekarang jumlah provinsi kita berapa? Sekarang sekitar 38 ya kalau nggak salah. Nanti saya cek kembali. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Semakin berjalannya waktu akan ada update. Ya. Nah, zaman itu Raja Ahasiweros memerintah di Benteng Susan ya. Di Benteng Susan, dan waktu itu tahun ketiga pemerintahannya Raja Ahasiweros ya. Tahun ketiga yang memerintah. Iya, maka dibikinlah pesta besar. Dibikin dong pesta besar 7 hari. Bukan 7 hari sih sebenarnya. Jadi ada perjamuannya besar banget. Dan di samping itu raja juga kayak bikin pameran kekayaannya dia sama kemuliaannya itu. Dan itu pun sampai tahu nggak berapa hari ya. Biasanya pesta itu paling nggak ya 2 minggu lah, kayak event di mall, event anime atau apa cosplay, paling biasanya sekitar 2 minggu atau 1. Nah ini lama, tahu nggak berapa hari? 180 hari. 180 hari kita bagi 30 ya, kita bagi 30 karena hitungannya gitu. 180 bagi 30, 60. Maaf, 6 ya. 6 bulan, hampir 6 bulan, lama bener. Setengah tahun cuma buat pesta itu doang. Nah, setelah hari-hari itu genap ya, karena ini perjamuannya ini untuk pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media ya, serta kaum bangsawan dan pembesar daerah ya. Jadi kayak pestanya cukup besar banget dan luas. Dan setelah itu ada 7 hari pesta lagi nih. Belum selesai sampai 6 bulan itu. 7 hari ada pesta bagi semua rakyatnya ya. Ini yang kemarin yang 180 hari ini buat para pejabat, sekarang buat rakyat 7 hari. Wow,
cuma 7 hari karena ditonton langsung sama semua orang. Mau yang jelek, mau yang cantik, mau yang cakep, mau yang enggak, ya semua datang. Pesta bareng-bareng. Ya. Dan di situ ada yang mewah-mewah ya. Kalian bisa baca di Ester 1 ayat 6 sampai 7 ya. Yang ayat 6 ini kayaknya kayak itu furniturnya yang ada di situ ya. Kalau ayat ke-7 itu minuman ya, mengenai minuman. Wih, minumannya enak-enak semua. Tapi aturannya ya minumannya nggak ada paksa. Ya. Jadi semua yang ada di situ tersedia bagi mereka yang datang. Nah, si Wasti sang ratu itu ya. Sekarang kita bahas Wasti ya. Wasti ini ratu sekarang ya. Dia ini juga mengadakan perjamuan ya. Perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja. Ya. Dan pada hari yang ke-7, nah ini hari ke-7 ini puncak pesta rakyat ya. Pesta rakyat seminggu ya. Bisa bilang kayak pesta rakyat seminggu. Karena Raja yang gembira karena minum anggur ya. Biasanya orang minum anggur ya mabok. Sampai kesadarannya mungkin dia lebih senang atau lebih emosian. Kayaknya dia lagi dalam kondisi terlalu senang. Sampai dia lupa akan hal yang terjadi. Ya. Maka si Raja Ahasiweros ngomong ya kepada Sida-Sida, ada 7 orang ya. Nanti kalau kalian baca sendiri ya, siapa aja di 1 Ester 1 ayat 10 ya. Ada, ya aku agak susah ya, mohon maaf. Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas. Nah, itu 7 orang itu. Dan ada perintah buat mereka, yaitu memanggil Ratu Wasti. Ya, memanggil Ratu Wasti dan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk show, kayak fashion show kecantikannya di depan semua pembesar dan rakyatnya gitu ya. Tapi karena Ratu Wasti menolak titahnya ya, dan raja marahnya ini karena pengaruh minuman keras tadi, dia sampai terlalu senang sampai kalau habis itu maaf ditolak ya dia kesel lah, tiba-tiba dia udah kecewa padahal dia berharap karena dia terlalu seneng sampai ternyata dia dikecewakan gitu ya. Maka raja bertanya kepada orang-orang yang bijak ya. Nah yang terdekat ada raja itu ada banyak sekali ya. Nah, ini aku bacain ya. Ada Karsena, Setar, Adamta, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan. Nah 7 pembesar Media dan Persia ini kali ini ya, yang boleh memandang wajah raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Maka raja tanya, apa yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros ini. Terus si pembesarnya malah nyesatin mungkin gini ya, karena kondisinya dia lagi emosi ya. Nah si Ahasiweros, mereka bilang Wasti itu bukan bersalah pada raja, melainkan pada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam daerah raja, karena kelakuannya itu merata pada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Ya, raja nyuruh Wasti datang tapi nggak mau datang. Dan pada hari ini istri yang pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah ya, bahwa Wasti tidak jadi ratu, jadi pecat dari ratu gitu ya. Maka raja akhirnya memecat raja raja akhirnya memecat Ratu Wasti ya. Jadi karena usul para pembesar yang nyuruh mecat, ya udah dia mencat, tapi kondisinya juga dia emosi, tapi pada akhirnya dia
baca di Ester 2 ayat 1 yang bagian atasnya ya. Gitu. Ya. Dan 2 ayat 1. Gitu. Oke, firman kali ini cukup sampai sini. Dan di sini kita bisa belajar ya dari Raja Ahasiweros ya. Terkadang ya emosi bisa mempengaruhi sikapnya. Jadi tolong dikendalikan emosinya karena terlalu seneng tadi sampai akhirnya ditolak, kecewa, malah marahnya. Nah, terutama dalam marah harus belajar untuk mengendalikan amarah dan emosi juga. Karena itu akan menimbulkan sakit hati di kemudian hari atau penyesalan. Ya, jangan hanya untuk emosi sesaat segala cara dilakukan. Takutnya akan hal-hal buruk ya terjadi. Sampai raja akhirnya kayak nyesel gitu apa yang dilakukannya ya. Makanya baca di Ester 2 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti di apa dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan pada atas. Ya, jadi dia udah nyesel mecat Wasti karena dia tadi terlalu emosi. Ya, jadi pelajaran hari ini kita belajar dari Ahasiweros yakni tentang masalah emosi ya. Emosi harus belajar dikendalikan terutama bagi kita semua ya, terkadang suka emosi ya. Kita harus sama-sama belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Itu aja. Minggu depan kita akan bahas Ester yang akan diangkat jadi ratu. Dan sampai jumpa bagi semuanya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa. Bye-bye.